Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan ada di Libra pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat. Dia ada di 17 derajat 36 menit, membuat square dengan Merkurius yang ada di Capricorn dan trine dengan Saturnus. Bulan yang trine dengan Saturnus, kemudian bulan berada di Libra, itu kalau menurut saya itu tanpa kita sadari kita mudah menjadi judgmental. Jadi tentang hubungan itu, misalnya ini kan harusnya begini, itu harusnya begitu. Jadi banyak hal yang akhirnya ditarik ke normatif gitu, hal yang sifatnya normatif. Tapi kan kondisinya nggak kayak gitu. Jadi setiap orang kan berbeda, tetapi pada saat ini barangkali tidak mudah untuk bisa melihat atau bisa memahami bahwa orang itu punya ceritanya sendiri. Nggak bisa, jadi yang ada adalah argumentasi. Kamu kok gitu aja sukar banget sih? Kamu ngerti nggak sih apa yang saya mau? Atau itu kalimat-kalimat yang keluar dari transit seperti ini. Jadi kita sebenarnya sama-sama mau ke situ kan, tetapi kenapa begini? Karena cara pandang untuk mencapai apa yang begini dimaksudnya itu ternyata nggak sama antara satu dengan lainnya gitu. Jadi itu yang paling terlihat di transit pada hari ini. Kalau kita lihat detailnya, oke. Dan trine dengan Mars juga, dan oleh sebab itu kayak argumennya ini bisa nggak berhenti gitu ya, berputar terus. Kalau nggak ada yang mengalah, dua-duanya kan ngerasa bener gitu ya. Jadi ya hati-hati aja, apalagi kemudian karena ini oposisi dengan Aries, maka energi jealous, energi ingin menguasai, ingin menyakiti itu bisa menyelinap di antara argumen tersebut. Sebetulnya tidak ingin, tetapi itu bisa menyelinap. Untungnya pada saat yang bersamaan ada energi Chiron juga, ketika kalau kita benar-benar bisa sampai di titik menyadari bahwa jadi kita ngapain berantem di sini, untuk apa, ujungnya kemana gitu ya. Dan dua-duanya sama bisa sampai ke titik pemahaman setelah komunikasi yang relatif tension. Dan tension ini nggak harus yang sampai luar biasa ya, karena ini kan seperti biasa saya bilang, dia intensitasnya bisa mulai dari 0 ya sampai entah berapa banyak, tapi nolnya kan ada. Nolnya itu adalah ketika intensitasnya tuh dikali 0. Jadi sebenarnya mungkin ada emosi seperti itu, tetapi tidak dimanifestasikan. Kenapa? Karena dari awal sudah diblok. Dan kita manusia punya kemampuan untuk memblok ya, merencanakan apa yang akan kita lakukan walaupun energi di sekitar kita memungkinkan ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya kuasa kok terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Apapun bacaan hari ini atau apapun energi yang ada di sekitar kita, di luar dari apakah itu di dalam kendali kita atau tidak, secara emosi, secara mental, kita tuh sebenarnya dikasih kesempatan, co-creator ya, kasih kesempatan untuk memiliki kemampuan mengendalikan. Seberapa besar kemampuan tersebut, tentu saja ini kan kayak besar-besaran gitu ya, sama juga. Jadi kadang-kadang kita memang tidak mampu juga. From nothing to everything, ini colliding dari dua energi yang besar ya. From nothing to everything. Kenapa colliding itu penting? Karena ini kan kayak teori Big Bang ya. Teori Big Bang itu menciptakan dunia baru. Pilihan 16 kan sama dengan 7 ya, 1 tambah 6 sama dengan 7. Nah, oh my friend, if you are longing to be written on, become a blank page. Ya. Kayaknya ini adalah dua energi yang colliding. Saya nggak masuk ke bacaan yang lebih dalam colliding. Dan
membuka kemungkinan untuk mendapatkan insight baru. Kalau kita mau memilih hanya yang terpenting, kita tidak lingering gitu ya untuk emosi atau energi yang jealous, karena tadi jealous ada ya, jealous, keinginan untuk menang selalu, God gitu loh, maksudnya sukar banget buat kita itu untuk tidak harus menang, really. Semua orang itu kepinginnya menang di titik manapun. Itu kalau sampai ngerasa kalah itu kayaknya dunia mau runtuh. Tapi benar, begitu ya. Jadi dan kalau itu kita exercise dengan orang-orang tercinta kita, itu memang akhirnya hurtful feeling gitu ya. Tapi memang sukar banget kok untuk bisa mengalah. Mengalah itu kalau sampai kita pada titik dimana kita mau mengalah, biasanya itu bukan level ketika kita biarin aja emang dasar, maksudnya ngapain gue jadi ikut-ikut idiot gitu kan, itu kan levelnya lebih tinggi lagi. Biasanya ya yang lebih banyak, persentasenya lebih banyak ya 70% mungkin lebih, itu adalah mengalah bukan karena ngapain juga ngurusin yang enggak kayak gitu, bukan, tapi energinya ya udahlah, abis aku mau apa lagi, aku udah pernah mencoba untuk melawan tapi kayaknya nggak bisa, percuma, daripada itu biarin aja lah dia, aku berkorban sedikit. Nah lebih banyak kalau mengalah itu seperti itu, bukan yang tadi, bukan energi yang lebih percaya diri, tapi itu kan sampai kita bisa bicara bahwa ngapain juga ngurusinnya kayak gitu, kayak penting banget dalam kehidupanku gitu kan, sampai energinya sampai ke situ. Itu pernah lewat apa yang rasanya berkorban, dan berkorbannya itu tetap tidak dihargai. Jadi kita harus ngalamin dulu, kita pikir kita berkorban untuk hal yang terbaik, untuk menjaga keadilan. Dan ini dinamika ya, dinamika. Kita semua akan belajar lewat situ, dan ternyata menemukan bahwa there is not the answer gitu. The answer adalah kita bicara asertif. Ketika mengatakan udah kamu sana aja, gue males ngomongin kayak gitu. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, maka kita sudah bisa mulai tidak terlibat, energi kita tidak terlibat untuk drama yang tidak perlu tadi. Maka energi yang tersisa tadi, energi yang kita miliki yang tidak disedot oleh energi drama itu tadi, memungkinkan kita untuk terus berkembang, kan? As simple as that, dimana kita bisa memaksimalkan semua yang kita miliki, semua sumber daya yang ada di tangan kita untuk berkembang, untuk menjadi lebih, kanan gambar ikan, gambar kesejahteraan, no? Prosperity, gambar apa lagi? Abundance, itu kan gambarnya ikan. Kalau misalnya energi yang tersisa di kita itu tinggal sedikit ya, karena habis buat drama gitu ya, maka ya sedikit juga kan energi yang kita dedikasikan untuk mencapai kesejahteraan kita. Ini as simple as that. Dan Big Bang Theory itu seperti itu tadi kayaknya, kalau yang saya lihat. Satu kartu yang loncat dari The Crystal, apapun ini, Anandalite, Cosmic Consciousness. Anandalite gently facilitates integration and release of emotion blockages, standing in the way of spiritual awakenings. Exactly. Jadi kita sampai, ngapain kita ngurusin hal yang kalau menurut kita tadi yang nggak perlu, itu kan sebenarnya fana, duniawi, atau bukan spiritual, simply bukan spiritual. Nah ketika kita sudah mampu meninggalkan hal tersebut, tidak memperdulikan hal yang tidak penting, tanda petik, dalam kacamata spiritualitas, it reminds us that consciousness is omniscient and omnipresent, seeing all, knowing all. Immerse yourself in the mystical interconnectedness that is cosmic consciousness. Ya, kalau ini sih ceritanya masih nyambung sama tadi ya. Ya hemat energi dari yang drama nggak perlu, tapi kayaknya drama hari ini memang ceritanya drama. Anyway, change your focus, previous eventsnya. Jadi kan kita bisa melihat ke arah lain selain apa yang sangat menyedot, yang kayak cari perhatian. Solar plexus chakra, third chakra,
power, vitality, willpower, self-esteem, and confidence. Saya ambil confidence ya, karena kita percaya diri, kita nggak gampang goyah. Kalau kita percaya diri, maka kita rilis energi kita bisa maksimalkan untuk light ya, ke atas. An opportunity for renewal around affairs of the heart is available at this time. And it's quite possible that this renewal will happen through release. Release artinya let go. Let go di sini saya pikir hampir sama dengan cerita ini, ya. Gambar celuritnya itu kan kita let go sebenarnya. Let go, udahlah kayak gitu aja, ngapain dipikirin. Udah, anteng aja. Tenang. 4 kartu dari tarot yang klasik. The Empress itu kan juga penggambaran dari abundance when she has everything. She doesn't mind. She doesn't really care about anything else, tetapi hanya kreativitasnya aja. Ini mother of creation ya. Mother of creation, energi feminin yang paling tinggi. Namanya juga The Empress ya. Kalau situasinya ya self-destructive thoughts, ya namanya kita ngabisin, kita sedang melukai tanda petik diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran kita, getting to the root of worry. Jadi kayak kita polkan gitu loh, kekhawatiran kita, kecemasan kita, kemarahan kita, shadow work ya. Kurang jelas apalagi penggambaran dari kartu ini untuk situasi. Kemudian challenge-nya adalah transformation. Harusnya energi seperti ini kan ditutup, closure, diselesaikan, dan kita transformasi untuk regenerasi ke energi yang baru. Tapi ini challenge, sehingga sukar untuk melepaskan diri dari energi tadi penuh dengan kebencian barangkali, atau kebutuhan untuk menang, kebutuhan untuk selalu benar gitu loh. Siapa sih yang harus mengakui benar? Orang lain harus bilang saya benar, yang paling benar sendiri gitu ya. Nggak bisa gitu cuman ya aku benar, kenapa juga aku harus cari penguatan dari orang lain. Aku benar ya benar, nggak peduli dia mau ngomong apa ya, urusan apa sama saya. Kayak gitu tuh belum bisa. Ya The Hermit advice-nya is exactly no, tapi terbalik. Why? Iya, jadi untuk bilang dengan cara yang biasa, mengatakan ya udah gitu, itu nggak bisa. Harus kita memaksakan diri kita, harus kita paksain ke diri kita sendiri. It's okay, you don't need to win all the time, you don't need to win in argument gitu. Itu kita harus paksain. Jadi ada perasaan sebenarnya masih kemerungsung, masih nggak enak, tapi kita harus maksain diri bahwa ya udahlah, lepasin aja, sehingga hasilnya adalah kita bisa optimum untuk berkreasi. Jadi kan ceritanya hampir sama lagi tadi ya, sebenarnya sama, ulang lagi. Kalau energinya tadi dari bacaan astrologinya juga sama ceritanya. Kita masuk ke messages from spirit. Jadi sekarang jangan buang-buang energi untuk drama yang gak jelas ya. New beginnings abound with every breath you take. New beginnings, kayaknya saya udah ngambil tadi lebih dari satu deh. Ini kan baru yang kedua ya, saya ambil ada satu deck lagi. Nah, yang satu deck saya lupa karena ini energinya agak beda ya. Business venture, ini pekerjaan, cari duit kan. Trust and follow through a new business idea or career opportunity. Ini jelas kerjaan, dan ini adalah previous event. Jadi sebenarnya kita udah masuk tanda petik dunia kerja baru. Kemudian new career, ternyata ada karir baru, atau di dalam tempat baru ini kita punya path untuk naik terus ya. Your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. Ini clear banget ya, semua terkait kerjaan. Dan kemudian ada travel, sepertinya memang ada satu hal coming up, nggak kita antisipasi sama sekali. Ternyata kita harus melakukan sesuatu yang berbeda.
travel saya nggak hanya mengartikan travel jalan keluar, tetapi juga arah dari jalan karir kita, karir path kita, yang kita pikir arahnya ke satu area expertise misalnya, ternyata bisa juga mencapai area pekerjaan, area expertise yang berbeda. Itu near future-nya. Oke, jadi kembali lagi ke new beginnings abound with every breath you take. Jadi sebenarnya anyway, apapun ini baru, benar-benar baru atau tidak, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu punya kesempatan untuk mulai kehidupan tanda petik yang baru. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.